Logikanya seperti ini ya, teman-teman. Logikanya seperti ini. Ketika toples ini mempunyai natur dosa, anggaplah isinya ini dosa ya, isinya ini dosa. Ketika mempunyai natur dosa, toples ini nggak ngapa-ngapain, udah full dosanya, ya kan? Udah full dosanya. Sementara melakukan kebaikan itu akan berkurang. Logikanya ketika toples ini yang mana dia adalah manusia, ketika mati lebih banyak mana dosa dan kebaikannya? Sementara Yesus sendiri mengajarkan ketika manusia itu berbuat dosa, maka ketika manusia itu berbuat dosa sebanyak 7 kali, maka dia harus berbuat baik sebanyak 7 kali juga. Logikanya di situ nggak seimbang. Ketika manusia ini mati, maka di situ dosa lahiriahnya itu akan kebawa sampai matinya. Sementara Yesus menebus dosa karena dosa warisan yang dibawa dari Adam seperti itu. Jadi dosa lahiriahnya ini belum ditebus sampai mati gitu loh logikanya, Demian. Kalau kau masih ada di sini, Demian. Kemungkinan natur baiknya itu lebih sedikit, Demian. Paham nggak? Karena harus sampai ditebus sama Yesus. Harus sampai ditebus, tubuhnya itu berarti penuh dosa. Penuh dosa daripada kebaikannya. Padahal dijelaskan di Lukas 17, 3-4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali sehari, 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. 7 kali berdosa, 7 kali diampuni, Demian. Masalahnya karena natur dosa inilah kita nggak ngapa-ngapain berdosa. Paham nggak, Demian? Otomatis dosanya itu terlalu banyak secara lahiriahnya, Demian, daripada kebaikannya. Sementara di sini di Lukas 17 3-4 dijelaskan kalau dosanya itu 7 kali, maka kita harus berbuat baik 7 kali juga, mengampuni 7 kali. Demian, seperti itu. Iya, Kalau orang punya natur dosa, nggak ngapa-ngapain udah berdosa, Demian. Iya. Oke, saya tanggapi ya. Gini ya. Iya, jadi manusia Pusing nggak, itu Demian? baik Kopi dulu, Demian. Ya, sebentar, Bang. Manusia itu baik atau buruk itu tergantung daripada dia. Ketika Oh, Demian, jangan lepas dari konteks itu, Demian. Demian, gak boleh gitu, Demian ya. Jangan kayak anak kecil lah. Demian, gak boleh gitu. Nggak usah kayak anak kecil lah. Ini ya. Jadi itulah kenapa Tuhan mengajarkan yang namanya pertobatan dan juga hukum-hukumnya. Apalagi kalau Yesus kan mengajarkan kasih karunia. Supaya apa? Kita itu bisa melawan natur dosa kita atau kedagingan kita, hawa nafsu, iri hati. Makanya ada hukum di mana kita harus banyak mengampuni orang, kita harus mengasihi musuh. Supaya apa? Kita melawan yang namanya kedagingan kita ini, melawan sifat apa namanya untuk melakukan pelanggaran. Ketulangannya nggak dihitung, Demian. Ketulangannya. Jadi gini ya. Ya, lanjut. Jadi gini kawan-kawan ya, baik dan buruknya seseorang yang sudah berdosa, yang punya sifat untuk melakukan dosa ini, itu tergantung dari dia sendiri. Ketika seseorang dia itu religius, pasti dia orangnya baik. Tapi kalau seseorang itu, istilahnya kalau dia bergaul di lingkungan yang nggak baik, pasti dia juga nggak baik gitu loh. Makanya Tuhan kan mengajarkan hukum kepada kita supaya kita bisa mengendalikan yang namanya kedagingan atau apa namanya natur dosa kita ini. Kita diajarkan hukum, orang Yahudi diajarkan hukum Taurat, kita diajarkan hukum kasih karunia. Jadi jangan bilang bahwa penebusan dosa itu kita langsung suci, nggak punya natur dosa, enggak. Itu semua kita dapatkan itu nanti setelah hari kebangkitan. Ini kita muter-muter aja dari tadi. Oke, Demian. Aku sekali lagi jelaskan ya. Semoga kau paham, Demian. Ini maksudku, Demian. Kalau Kau paham. muter-muter kau, Demian. Saya turun dulu ya. Gini, Demian. Jangan, kemana kamu? Kau turun dulu kemana, Demian? Udah pusing. Si Mo ini udah mulai kejang-kejang si Mo ini. Sin. Jangan kemana-mana, lusa kamu malam. Bentar Bang Zen. Satu pertanyaan ini, Bang Zen. Jadi seperti ini, Demian. Kenapa saya menganalogikakan manusia? Oh, Demian udah turun ya. Jadi kayak gini, teman-teman ya. Ketika manusia itu mempunyai natur dosa di situ ya, otomatis nggak ngapa-ngapain aja itu sudah berdosa seperti itu. Ya, logikanya ketika manusia itu mempunyai natur dosa, kita ibaratkan apa namanya, contohnya kayak gini, aku open game ya biar gampang analogikannya.
Sebentar. Anak belum apa-apa baru lahir, Nah, belum seperti ini. dimandiin aja udah ada dosa kok sama Demian itu gimana? Nah, logikanya seperti ini ya, teman-teman. Logikanya seperti ini. Ketika toples ini mempunyai natur dosa, anggaplah isinya ini dosa ya, isinya ini dosa. Ketika mempunyai natur dosa, toples ini nggak ngapa-ngapain, udah full dosanya, ya kan? Udah full dosanya. Sementara melakukan kebaikan itu akan berkurang. Logikanya, ketika toples ini yang mana dia adalah manusia, ketika mati lebih banyak mana dosa dan kebaikannya. Kocok Sementara bahasa Yesus Inggris, sendiri kok aku mengajarkan rasa bahasa Inggris ketika dia. manusia itu berbuat dosa, maka ketika manusia itu berbuat dosa sebanyak 7 kali, maka dia harus berbuat baik sebanyak 7 kali juga. Logikanya di situ nggak seimbang. Ketika manusia ini mati, maka di situ dosa lahiriahnya itu akan kebawa sampai matinya. Sementara Yesus menebus dosa karena dosa warisan yang dibawa dari Adam seperti itu. Jadi dosa lahiriahnya ini belum ditebus sampai mati gitu loh logikanya Demian. Kalau kau masih ada di sini Demian, ya gitu, Nggak ada, gitu deh. nggak Kau ada. turun dulu deh, ngopi di situ pojokan. Udah Bang nggak ada Albi. Demian. Bang Albi, Iya. itu kue lebarannya masih ada ya? Halo. Masih ada. Assalamualaikum. Kenapa gak ditawarkan tadi sama Demian? Kayak dia butuh ngopi, bukan butuh kue. Oh iya benar-benar ya. Inilah Al-Hidayah. Jadi kalau sama Demian santai Hidayah aja itu. debatnya, ikuti analogikanya aja. Dari tadi dia natur, saya bingung. Udah. Itu kan nama vitamin saya tuh natur itu. Kok dibawa-bawa? Vitamin apa? Vitamin C. Kayak kemarin juga Vitamin mau E. ngetes saya kan ya, Bang Amir, Demian. Ku kasih kuliah gratis lah dia di situ. Demian yang dipojokan, iya. Memang kayak gitulah Demian. Kalau udah mentok, udah nggak ada asumsinya lagi kan kayak gitu. Inilah itu, turun dia itu kayak gitu. Karena harus bolak-balik aja. Ku harap ke situ. Demian balik lagi ya, kita belum selesai. Karena di sini konteksnya Demian, manusia yang sekarang itu sampai mati dia masih punya dosa yang belum ketebus sama Yesus, yaitu dosa lahiriah secara naturnya Demian. Karena kebanyakan dosa lahiriahnya daripada kebaikannya Demian. Wah itu keburu turun dia. Ada panitia surga itu. Mau tes jadi apanya di surga ya kira-kira? Naikkan Pak Amir, panitia itu Pak Amir. Mau tes, mau tes. Kalau panitia juga, iya. Kalau nanti ini kan babiku nggak ada yang beli, ya itu. Oh, Tanya gitu. Ibu Mona itu. Babiku nanti nggak ada yang beli. Oh, ini dengan balul kitab ini, silakan. Tapi jangan mujat tak kick nanti kalau mau mujat ke balul. Iya, assalamualaikum. Kalau kau mau mujat langsung tak kick. Berdasarkan dalil. Silakan yang saya. Ada yang ngujat loh. Kemarin itu balat teman Pak Amir yang ngobrolnya tuh nggak jelas. Ada datanya kok mau ngujat. Apa Bang Alil kita mau menanyakan lagi perihal Nur Muhammad? Jelas. Kamu udah siapin kitabnya mau? Pak, Dan aku nunggu kiamat dari kemarin-kemarin katanya mau nyekin bahasa Arabnya, tapi masih belum balik-balik. Kamu dia. jelasin aja ke Al-Hidayah ini. Jadi setidaknya dia paham mengenai nur itu adalah jiplakan dari Yohanes 1 ayat 1. Jiplakan dari mana, Yohanes 1 Dek? seluruhnya itu mengenai nur. Jiplakan dari mananya coba? Memang jiplak. Buka kitab. Jadi makanya kita orang Kristen Iya, buka. tapi nggak bau data. Kok banget aku nggak buka kalau framing itu. Tunjukkan data kata Kiai kekritenan. Haji Said, Jangan ngomong framing. sebentar. Udah, Pak, udah, Pak. Dek, aku kasih tahu ya. Makanya kemarin kau jangan turun ID-ku sama udah kiamat keblokir itu. satu. Ya, Dek, ya aku kasih tahu. Jelas. Kau itu mengibaratkan Nur Muhammad itu sebagai zat, ya kan? Jelas di situ Nur Muhammad itu adalah ciptaan, bukan sempalan yang kayak Tuhan kalian itu membelah diri, kayak amoeba. Paham nggak, Dek? Itu Kayak gitu. Jadi Nur gini. Muhammad itu ciptaan. Aku harus bawakan apa kitab sama kau? Hah? Oke. Mana? Jadi begini, Oke. kalau menurut Saya Kiai bawakan, Haji bentar. Said, sebentar. Menurut Kiai Haji Said, sebentar. Menurut Kiai Haji Said, pada mulanya nur itu adalah manifestasi dari Allah itu sendiri. Jadi nur itu bukan diciptakan, tetapi Allah bermanifestasi
lalu menjadi nurnya. Gedean Tetapi host. nur itu bukan makhluk. Kamu dengar dulu. Yang namanya ciptaan itu kan sudah Iya, pasti aku makhluk. dengar deh. Tetapi nur itu bukan makhluk, tetapi bukan juga kholik. Nah sekarang kamu jelaskan ke saya, kalau bukan makhluk dan bukan kholik terus apa? Sejak kapan? Sejak kapan nur itu bukan makhluk? Sejak kapan kau dapat redaksi dari mana? Hah? Dapat redaksi dari Kiai mana? Haji Said. Kiai Hah? Haji Said. Bahkan hadis-hadis Kiai yang Haji kalian Said. bawa itu udah ditentang oleh kalangan ulama. Nih. Kau bisa baca nggak ini? Dokter Aligoma, ini guru tapi saya. nggak tahu narasinya di soal, tapi sosok tahu dinarasikan di sini. Baca tuh. Kamu ini kamu kira kayak nggak pernah baca gitu? Alil kitab, katanya alil kitab. Coba baca itu. Ini Tunjukkan, begini tunjukkan. bro, begini. Kita Bagaimana terjemahan. kamu mengerti Gimana? nur? Sebentar, bagaimana kamu mengerti nur? Itu adalah bagaimana kamu mengerti keilahian Kristus, bahwa pada mulanya cahaya itu sudah ada. Itu tertulis di dalam, sebentar. Itu tertulis di dalam Yohanes 1, di mana firman itu adalah terang. Itu jiplak habis, bos. Jiplak habis. Habis-habisan kalian jiplak. Oke. Apapun yang kau narasikan di dalam hadis nggak pernah menyatakan bahwa Isa alaihissalam yang kau sebut Yesus itu Tuhan, nggak ada. Semua Mana kau peduli? makhluk namanya roh. Bentar, Bang Amir, Itu kasih aku aja, dari daya Bang dari Amir, daya. kasih aku aja. Hmm. Kasih aku aja, biarin. Dia nggak pakai Biarin, data yang kok. dibawa Dia cuma biar hasil tahu, Pak video kayak kemarin Amin Nggak Siri peduli pakai nih, Alkitab pakai mau video bawa apa, doang. silakan. Iya. Betul. Bentar Bang, biar aku aja. Nih ya, Betul. ini ya. Nih. Ini di Tuh, kitabnya. belajar Al-Hidayah. Biar aku bacain. Bacain. Ya. Nih, Apaan sih? Syekh Nawawi Udah Al-Bantani jelas hipokris, dari itu kalau- suot. Diam dulu deh, aku mau ngomong deh. Nggak Diam, kelihatan, kau nggak mute itu kelihatan. dulu mic-mu. Abi nggak kelihatan. Toples aja yang Nggak kelihatan. usah. Bentar. Aku bacain dulu. Abis ini saya nanya ya. Ini Kang Albi kelihatan mukanya juga nanti nggak sebelah apa-apa. sini. Kang Albi, Diam dulu. mukamu kelihatan juga nggak apa-apa Nih. biar kita kenal. bentar. Ini kan Bentar. setelah Al-Hidayah, bodoh banget. Awalu Di dalam ma kajianmu sendiri ada nur Dengerin tuh. dulu Nur deh. itu firman. Diam dulu. Atau tadi Kenapa sih? menurut Kiai Haji Said, nur atau logos, dia bahkan pakai kata Yunani. Nur saya mau atau jelaskan logos. dulu deh. Ini Ahli kitab. kapasitas dan otoritasnya melebihi Kiai Said Lalu ini ya. siapa? Dengerin dulu deh. Lalu siapa, bro? Dengerin. Ini menurut Kiai Haji Said sendiri. Dokter Aligoma, Dokter Aligoma Kau ini. narasi nggak punya Dokter data, Aligoma, cuma kau nggak omongan punya dari Aligoma. orang, cuma Mufti omongan Mesir dosa. ini. Turunkan dulu. Waduh, ahlu kitab. Saya mau bacain ini, Dek. Kan nggak takut dengan dia kan dia narasinya narasi halu. Baca terang. Gini loh, dari awal kita Gini. dengan dia ada Nggak apa-apa, data. naikin aja. Datanya cuma omongan doang. Demi Allah loh, dengan siapa Alwan juga begitu. Oh Coba dari kau kiai buka. ini, cuma gitu aja. Tapi nggak ada isinya, nggak pernah menunjukkan data. Hanya memframing. Nih. Hingga kolom apa itu? Ini di sini panas. Siapa panas? Tuhan nggak pernah jadi makhluk kok. Kalau di dalam Islam sudah clear and clean. Nggak ada panas, bro. Karena kamu di sini memalukan, nggak punya data. Ini ada data yang sesuai dengan ahlinya berbahasa Arab. Kalian katanya bahasa Yunani, Ini katanya bahasa Dokter Ibrani. Aligoma. Satu pun orang Kristen nggak ada yang mengerti bahasa Ibrani. Apa yang kau andalkan di sini? Kau cari ini, Dek. Bentar Bang Amir. Kau cari ini, Dek. Siapa ini orang ini? Beliau guru saya, sekaligus beliau mantan mufti Mesir, dan beliau masyayikh senior di Al-Azhar. Syekh Ali Jum'ah namanya. Saya bukakan dari website beliau ya. Aku bacain buat kamu, Dek. Gratis ini. Gak usah bayar kau. Bentar, tadi Itu mana? gurunya Demian yang ditunjukkan, Demian. Kamu mana gurunya? Ya, itu guru saya dan itu otoritasnya lebih gede daripada seorang Kiai Said seperti itu. Awalu ma khalaqallahu nurun nabiyyuka ya Jabir, hal hadha haditsun sahih wa hal yata'arid ma'nahu ma'al usul al-i'tiqad al-wajib lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dijelaskan. Udah dibawakanlah di sini. Seret aku baca
Waqala Hafid, waqala Hafid, bentar. Nih, ila riwayatin Abdul Razzaq. Di situ dikatakan bahwa hadis ini diambil dari kitabnya Abdul Razzaq di situ. Tapi di sini dibantah oleh beliau karena di kitabnya sendiri oleh beberapa ulama, kalangan ulama-ulama atas, ketika dibuka manuskripnya ternyata nggak ada di kitab hadisnya gitu. Ila riwayat Abdul Razzaq khata li'annahu apa? Li'annahu la yujadu fi musannifihi wala jami'ihi wala tafsirihi. Di musannif, di dalam karangannya dan juga karangan kitab-kitabnya yang lain dan juga di dalam tafsirnya itu nggak ada kayak gitu, nggak ada itu. Waqala Hafidz, di situ As-Suyuti fi Hawi fi Fatawa. Di sini di juz 1 dikatakan, di juz 1 safhah di halaman 325, dan dikatakan di situ apa? Nah, ini dia. Fal hadisu maudhu'. Hadisnya apa? Palsu. Terpotong di situ, hadisnya nggak ada. Terpotong di beberapa rawinya, artinya palsu. Wala yasihu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak sah nisbatnya kepada Nabi. Wa ma'nahu yumkinu ayyakuna sahihan kama bainahu wallahu taala alam wa alam. Ketika di sini dikatakan wa ma'nahu yumkin ayyakuna sahih, dan mungkin maknanya itu bisa menjadi benar. Tapi di situ dikatakan, di situ sudah jelas ketika ini dikutip oleh orang muslim pun sekalian, dan ini dikutip juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Madarijus Sholih kalau nggak salah, saya lupa. Di situ dikatakan apa? Awaluma khalaqallah nur nabiyuka ya Jabir. Di situ dikatakan bahwa pertama kali yang diciptakan itu apa? Ciptakan loh, khalaqa. Pertama kali yang Allah ciptakan di situ apa? Nur Muhammad. Jadi sekalipun hadis ini benar, sahih dalam maknanya, gak ada keraguan atau keyakinan atau menghapuskan keyakinan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu gak bersekutu, bahwa Allah itu gak dua, satu Allah itu. Karena jelas di situ Nur Muhammad itu adalah ciptaan, Dek, kayak gitu. Jadi kau jangan palsukan di situ, Dek. Kau ngaji lagi sana, kau pergi lagi ke komalnya Ki Ahmad, kau cari di situ subhat-subhat nggak jelas itu, Dek, ya. Kalau di sini sama aku kau nyungsep kau. Nune lagi Makasih, dia Bang Dek. Amir. Nune lagi dia. Bang Amir. Bang Amir. Kayak udah pernah baca juga dia. Aduh, katanya Mansur juga tahu katanya itu. Katanya. Terus lagi subhat yang aku jawab ya dari kau ya, dari kalian itu, dari Ki Ahmad, dari psikopat, dari kau juga deh ya. Aku jelaskan di sini. Kau berbicara tentang 1924 di situ. Berbicara tentang Al-Qur'an, standarisasi Al-Qur'an 1924 di Kairo. Dan itu berhubungan dengan instansi kuliah saya di situ. Ya. Saya lebih tahu daripada kalian karena saya kuliah di sana. Jadi, aku jelaskan di sini, standarisasi Al-Qur'an di Kairo, di situ yang melibatkan orang-orang dan ulama-ulama Al-Azhar sendiri. Di situ yang distandarisasi adalah kalimatnya. Contoh, ba sama ro dulu nggak nyambung, sekarang disambung di standarisasi 1924 disambung. Terus di contohnya di kof itu dulu kofnya 1 titik, sekarang ditambah 2. Standarisasinya seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya itu penambahan kalimat ataupun pengurangan, yang mana itu disebut dengan distorsi. Paham nggak? Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Jangankan di sana, di Kairo sendiri, di Indonesia loh, Muhammadiyah punya mushaf yang umurnya udah 500 tahun lebih. Itu sudah melewati angka 1924, Dek. Paham nggak? Udah melewati 1924. Gitu. Kau cek juga di Masjid Jami Banten sana. Di situ ada juga mushafnya sudah 400 tahunan lebih. 400 tahunan lebih sudah. Lebih dari 1924. Jadi yang distandarisasi itu adalah sambungannya, titiknya, kalimatnya, harakatnya. Sama kayak dulu di zamannya Nabi Muhammad, gak ada titiknya, gak ada harakatnya. Kayak gitu. Bukan dirubah isinya, ditambahi kalimatnya, dikurangi kalimatnya. Gak kayak gitu, Dek. Paham kau? Jadi nggak jelas kau itu berdasarkan asumsi dari Amin Siri. Dia nggak kuliah di sana, cuy. Nggak kuliah di sana dia. Mana sanad keilmuannya? Profesor apaan? Profesor di Indonesia itu bisa dibeli.
Makanya kalau kau nggak punya apa namanya Ya seperti itulah teman-teman. Ya aslinya Kristen. pendidikan yang lebih. Contohnya dari guru-guru saya yang sudah saya bacakan tadi. Contohnya dari saya Ali Jum'ah. Dan kau bandingkan dengan Kiai Sa. Mana anak-anak sholat, Itu nggak ada apa-apanya bro. Kayak gitu ngaco. Kayak gitu ya. Lucu jadinya kau ini. sholat maghrib 3 rakaat itu masing-masing juga baca, memulainya juga beda. Nah, jadi kalau misalnya sholat isya, Ya kalau Ada nggak tambahan dari teman-teman yang lain? Silahkan kalau mau titik ditambah. satu kan nanti kalau huruf kof jadi di titik satu dia jadi fa. Jadi nggak ada bedanya antara kof dan fa. Oi, mana ada teman-teman gimana kita tahu? kalau Itulah, kof dan percuma fa bang itu aku dengan jelasin titik secara satu. itu. Sama saja. Percuma. Fa, Ntar semua jatuhnya nanti. malah kayak si Demian. Jatuhnya malah kayak si Demian ngetes aku bahasa Arab kan kocak jadinya. Aku jadiin inilah muridku langsung dia. Aku angkat jadi muridku dia. Aku kasih kuliah gratis tiap pagi dia. Si Demian itu. Hostnya jauh dari Tanya sama perangkat. pengamir itu. Hostnya jauh dari perangkat. Naikin aku lah gitu, naikin aku lah. Bosnya yang punya kuasa naikin kamu. Makanya kamu kalau diatur mau dong. Dengerin ini Alkitab loh, bukan bawa-bawa surat kabar aja ini Alkitab. Penting ini bagi umat. lagunya kurang tepat. Kamu malah nyuruh. Malah Barnabas dianggap sebagai bidat. Lucu sekali Barnabas dianggap sebagai bidat kau. Aduh, Lukas saja nggak pernah ketemu sama Yesus. Kita Ntar aku bawain dalilnya kau Itu sesuatu kepanasan. itu harus Nangis kau. dari kitabnya Lalu diyakini gitu. Coba kamu kalau Ya benar nulis ajaran aja loh, itu, selisih bawa kitabmu. berapa Kitabmu zaman apa yang menurutmu dengan benar, Yesus. itu bawa aja lah. Jangan Dan yang paling dekat dengan Yesus yaitu Barnabas dibidatkan kitabnya. Parah nggak itu? Konyol jadinya. Kalian itu mengikuti ajaran Paulus, bukan Yesus. Paham nggak? Makanya di situ kenapa kok adanya Advent? Karena nggak percaya sama Paulus deh. subuh itu Kayak gitu. Udah jelas Yesus itu untuk menggenapi Torah. Dikurang-kurangi sama Paulus. Dipilih-pilih. Kan ada lucu. hostnya bentar Demian. ini sekelas pendeta loh teman-teman ya. Kalau udah ada minta naik kamu. Tapi denger dong, gantian. Dijelasin ya jelas. Apa dengar bukan. Naik aja, asalkan jangan menghujat kau. Kalau menghujat aku bisa lebih parah menghujatnya. Karena yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, Yudas. Ya, Iya. Lah kok ngaku nggak mungkin lah mau menghujat Nabi Isa. kan kakak teman-teman ya. Oke sekali lagi ya. Bang Hidayah, ada yang mau disampaikan Bang Hidayah? 2 rakaat, Yuk Bang Hidayah. 2 rakaat Diam dari tadi. Ya, Kok bisa jiplak? Udah jelas di situ, woi. Kau udah kan udah aku jelaskan. Kalau konsep di kalian itu, kalau konsep yang di kalian itu bahwa firman yang berubah jadi anak manusia itu, ya, yang berubah jadi anak manusia, udah jelas itu kan inkarnasi. Bagian dari Allah kalian, ya kan? Lah di Islam ya, muslim dan muslimah itu ya sini di hadisnya dijelaskan nggak bakalan lah ya, nggak bakalan lah. Putus-putus Bang Abi. apa? Secara maknanya, nur ciptaan Allah jelaskan kan? Ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat, wahai Rasulullah, sejak kapan engkau diangkat menjadi nabi? Beliau menjawab, aku diangkat menjadi nabi sebelum diantara penciptaan ruhnya Nabi Adam dan juga jasadnya. Tapi Berarti Nur Muhammad itu sendiri sudah ada. Makanya di sana di Lauh Mahfud itu, ketika Nabi Adam menerima hukuman, lalu meminta ampunan kepada Allah, dan di situ bersyahadat juga dengan nama Nabi Muhammad, di situ diampuni karena ada memang sebelum Nabi Adam. kita ajarkan kita Kayak gitu deh. Kalau di konsep ketuhanan kalian ada nggak? Nggak ada. Lucu kan? Seperti itu. Kalau Tuhan kalian tuh kayak bakteri gitu, bisa membelah diri, jadi 2, jadi 3, kayak gitu. Naudzubillah. Iya kan? Apalagi Padahal udah jelas dikatakan. Mereka bawa paham-paham Mu'tazilah loh kemarin itu. Jelas dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kodim. Ada 2 yang kodim di situ. Konyol deh. Konyol. Udah jelas sifat dengan zat itu berbeda. Ntar ku bawain kau ya dalil dan buku-bukunya dan kitabnya, nangis kau di pojokan. Hanya modal asumsi doang soalnya. Kayak gitu. Mending belajar dulu lah sebelum aku baptis kau ya pakai lumpur.
Emang bener. Bro, di sini walaupun bagaimana di sini ahlinya dan sumbernya sesuai dengan akidah yang disumberkan tersebut. Karena sumbernya berbahasa Arab, maka kalau menelusuri, kalau menelaah dengan berbahasa yang dia peroleh. Lah ini umat Kristen hanya mengandalkan apa? Terjemahan LAI. Ternyata banyak yang protes. Tapi yang merasa umatnya ini nggak pernah yang namanya belajar bahasa Inggris maupun bahasa Romawi. Kenapa? Alergi. Karena kalau dia belajar itu bertolak belakang dengan apa yang ada tercatat di dalam LAI itu sendiri. Karena apa? Saudara-saudara kita sudah banyak yang belajar bahasa Inggris. Aku kasih tahu ya. Ini dari kitab kalian sendiri di tafsiran Yerusalemnya. Jadi jangan kaget kalian. Jangan kejang-kejang di situ. Nih. Di Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 di situ ya. Kubuka tafsirannya nih. Kubuka. Nah, tafsiran Yerusalem. Nih. Apa di situ? Sajak yang dibawakan Yotam ini di sini di Hakim-Hakim 9 pasal 9 dari itu ayat 7 sampai nomor 15 berupa fabel. Ialah dongengan di mana makhluk-makhluk yang tidak beraksi, pohon, bintang dan sebagainya berlaku sebagai manusia. Ini fabel pertama yang tercantum dalam Alkitab, Dek. Itu dari pusatnya ya? Itu. Yerusalem kan pusatnya. Yesus lahir. Gimana kau menyanggah ini coba? Ini tafsiran kitab kalian sendiri. Kau punya otoritas apa untuk menyanggah ini? Iya, ini fabel loh. Dongeng katanya. Iya, coba. Gimana nih? Gimana? Bisa jelaskan gak ini? Bisa jelaskan kenapa dongeng dimasukin ke dalam Alkitab? Katanya kitab suci. Gimana, Dek? Gimana? Kalian masih nggak mau mengakui terjemahan kalian itu salah? Kubuka lagi ya, jangan nangis kau. Ya, jangan nangis. Diam kau di situ di pojokan. Tapi aslinya orten. Ya itulah penggalan video singkat seorang Yohanes 13 jilbab melantunkan puji-pujian 13, Yohanes 11 ayat 32 sampai 34. Nih, aku bukain. Ini kitabnya orang Yerusalem, bukan LAI kok. Kitabnya orang di situ. Yerusalem. Di 34-nya. Nih, di sini Tuhan, oke? Terus di 32-nya, di situ Tuhan, ya. Coba kita baca versi Alkitab Al-Muqaddas di 32-nya. Fa Maryam lamma atat ila haitsu kana Yasu'u Putus-putus abi, ntar abi, putus-putus. Oh, merah, masih merah. wara'athu kharrat inda rijlihi qailat lahu ya sayyidi. Di sini dikatakan ya sayyidi. Ya sayyidi law kunta lam yamutu akhi. Nah, di sini Tuhan sekiranya engkau di sini. Tuhan sekiranya Putus, bentar. engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tuhan, sekiranya engkau di sini. Di sini apa? Putus Farah. Suaranya putus-putus kan, sampean? Sinyalmu karena merah. dia ini. Iya, karena apa? Pakai. Ya, pakai dua perangkat. Apa namanya? Di 34-nya. Di 34-nya sama di versi King James-nya. Lord di versinya coba kita buka di sini. Wah, Ibnu. Wakola di sini sebentar. Waka kepadanya, ya sayyidi ta'al lah
Atau datanglah. Halo, udah jelas belum? Syahidi dah. Halo, halo. Ada. Syahidi. Suaranya ada nggak? Dengar. Halo, suaranya ada nggak Bang Amir? Dengar. Halo, suaranya ada nggak? Halo. Mantap. Putus. Mantap. Halo, Putus, cek. Bang. Suaranya ada nggak? Putus. Udah, ada. Ya, di situ. Putus-putus ya? Udah ada ya? Udah ada ya? Emang gini, soalnya langsung buka ini, online-nya juga kan. Nah, Tuhan, marilah. Nah, Tuhan, wahai Tuhan, marilah dan lihatlah, kesinilah dan lihatlah katanya. Di 34 itu kan. Kita tengok di 34-nya. Wa qala aina wada'tumuhu qalu Ya, lahu ya Sayyid. sayyidi ta'al wanzur katanya. Ya, Mereka Syahid. berkata kepadanya, ya Sayyid di sini. Ya Sayyid, ta'al wanzur katanya. Kesini dan marilah. Yang sini, Sama marilah. juga di Yohanes 13:13. Tapi dimanai? Ya Tuhan, gitu ya. Sama juga di Yohanes 13:13. Tapi aslinya Oten. Ya, di Yohanes 13:13 ya. Enggak Oten ya sering. Yohanes 13:13 di situ yang sering kalian bawakan bahwa Dia ini loh ayat yang mengatakan bahwa aku itu Tuhan, Yesus itu Tuhan di sini kan. Di 13:13 kan, akulah guru dan Tuhan. Nih, ya Dek ya. Nih 13:13. Di sini apa bacaannya? Mualliman wa sayyidan. Muallim itu guru, sayyid itu adalah tuan. Oh, kata orang Oten, oh enggak, kayak gini itu maksudnya. Tuan di atas tuan itu adalah Tuhan. Loh, berarti ini bukan terjemahan, tapi ini tafsiran, ya kan? Kalau engkau menafsir satu kata, sayyid menjadi Tuhan, ya, gimana tafsiran guru yang muallim itu? Adakah di atas guru, guru di atas guru itu adalah Tuhan atau yang lainnya? Nggak ada kan? Jadi jangan konyol kalian. Di mana itu padanan bahasanya kalian nemu di mana? Ya, nemu di mana kalian? Di King James-nya juga sama di situ dikatakan Master and Lord. Ya, dikatakan di situ Master and Lord di situ. Jadi jangan lucu, jangan kocak. Aduh, HP-nya ini udah. Jangan lucu deh. Lu Ben. Udah aku siapin kitab-kitab di sini, hadis juga udah ada di sini, tinggal buka aja. Aku tuh diskusi pakai data, nggak cuma modal congor doang. Modal ngutip video ini, kalau aku sih videonya apa fungsinya videonya? Aduh, lucu kalian nih. Kalau mau salahin tuh, salahin itu LAI. Nggak bisa nerjemahin, nggak usah nerjemahin gitu. Bang Amir, Yuk, saya turun bentar. gimana Ibu? Bentar. Mau kemana Ibu cantik? Oh ya. Nanti Ada duet telepon sama sebentar Bu aja, sama Bang. Bu Rama nanti. Oke Bang, nanti Duet sama cek Bu lagi ya, Rama. Bang. Oke, sip. Itu si Joni naikkan itu, si Joni. Intinya Yesus adalah Tuhan. Iya, Tuhankanlah Yesusmu itu. Naik kau sini. Mana dalilnya? Letterliknya dikatakan di situ Yesus adalah Tuhan. Gak usah pakai konsep-konsep kayak si Demian tadi, biar nggak kemakan sama itu kau ya, sama asumsi kalian itu. Paham nggak? Pakai data deh, makanya pakai data. Kalau kalian cuma asumsi, ku angkat kalian jadi muridku nanti ya. Kayak Demian itu masih kelas 1 dia. Ada kahutan yang mau naik, silakan. Belum ada ini. Ada nggak Bang Amir? Datuk yang naik. Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Iya, di Datuk. sini ada Bang Hidayah, Bang Dato, Bang Zen untuk melanjutkan. Aku capek dari tadi ngomong terus, meminum dulu. Ya. Terima kasih. Serius capek ya? Dek, Lugat Demian masih tadi berapa? sore, lugat tadi sore habis saya hajar saja.